Wah, bicara mengenai pendidikan, katanya tuh dulu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Yes. Tapi kali ini kita akan bicara mengenai tuntutlah ilmu sampai Amerika. Yes, tepat sekali. Makanya kita sudah mengundang, di sini sudah ada Deborah Lynn, atas budaya dari US Embassy, dan juga ada Rizka Rosa dari Consultant Education USA. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, sebelum kita mengetahui tips dan trik kira-kira bagaimana sih bisa mendapatkan beasiswa di Amerika Serikat, tadi kami juga telah meminta Anda untuk berbagi semangat lewat foto keceriaan anak-anak sekolah. Kita lihat beberapa yang telah masuk ke @EMS_net dengan hashtag EMS_semangat sekolah. Ada beberapa foto yang akan kita lihat. Oke, kita lihat di belakang. There we go. Ini yang pertama dari SDN 1 Duda Utara. Apapun akan kami lewati demi menggapai cita-cita. Wow. Nice, itu bagus sekali fotonya. Yes. Kemudian dari Waskito Ade, ayo semangat. Ih, dari pendidikan anak usia dini. Ada juga dari Sam Hutagaul, Morning from Lake Toba. That's really nice. Berikutnya, Lutfi Rizkia Putra, anak-anak SMP jarak 10 km dari perkebunan Pagilaran di Batang Jateng, tidak ada angkot. Wow, itu perjuangan yang luar biasa sekali. Tidak ada angkot, truk pun jadi, begitu ya. Untuk menuntut ilmu ya. Jadi yang menang belum? Pemenangnya tadi adalah Andaliman @sam_hutagaul. Selamat. Nanti akan ada sedikit bingkisan bagi Anda di rumah, jadi ditunggu ya. Souvenir cantik. Nah, Yes. sekarang kita kembali lagi ke mengenai scholarship. Beasiswa itu merupakan suatu topik yang seksi, terutama bagi anak-anak muda atau mungkin anak yang sudah tidak muda tapi tetap ingin sekolah. Nah, kira-kira apa, Deborah, yang membedakan antara mengenyam pendidikan di Amerika Serikat dengan mengenyam pendidikan di Australia atau di Eropa? Karena saya dulu mengenyam pendidikan di Australia, saya ingin tahu lebih jauh. Ya, ada beberapa keuntungan kuliah di Amerika Serikat. Tentu saja mahasiswa di Amerika Serikat mendapatkan pengalaman yang memperkaya. Mereka bertemu dengan orang Amerika juga dan mengenal kebudayaan baru. Tetapi khususnya di Amerika Serikat, pilihan jurusan dan universitas yang sangat banyak, semuanya bagus. Semuanya bagus-bagus. Tapi tentunya ada satu yang mungkin beberapa gitu yang menjadi rekomendasi untuk dipilih atau pendidikan yang memang diutamakan oleh Amerika. Kalau misalnya satu yang sangat paling bagus gitu apa sih kalau misalnya boleh berikan rekomendasi? Bidang gitu ya. Kalau boleh saya tambahkan yang namanya major atau jurusan yang tercocok dengan mahasiswa itu tergantung dengan skill dan juga latar belakang setiap mahasiswa sendiri. Ada yang mungkin latar belakangnya dia senang di finance, kalau dia ke Amerika itu akan sangat baik karena memang keadaan di Amerika yang memberikan mereka pengalaman langsung yang akan sangat membantu mereka. Dulu Rosa kan juga merupakan salah satu alumni dari beasiswa ini itu, di Earlham University. Nah, kira-kira ketika Rosa kembali itu apa sih yang dirasakan Rosa? Apa yang didapatkan di pendidikan di Amerika Serikat dan apa yang mungkin tidak ada di Indonesia? Gitu? Pendidikan di Indonesia cukup baik dan juga di Amerika cukup baik. Tetapi yang menjadi kelebihan di Amerika adalah pengalaman baru dengan bahasa Inggris yang kita gunakan setiap hari. Waktu pulang ke Indonesia otomatis itu akan sangat membantu ya. Juga kemandirian karena udah belajar tinggal sendiri di luar negeri dan juga keberanian. Jadi melakukan semuanya sendiri itu udah bukan sesuatu yang sulit lagi. Itu modal paling dasar ya. Modal paling biasa. Tapi yang kita ingin tahu nih, Syahnas dan saya dan pastinya Anda juga ingin tahu, bagaimana sih tips dan trik bisa dengan mudah mendapatkan beasiswa? Karena itu kan pasti seleksinya sangat luar biasa sulit gitu loh, Rosa. Kelebihan kalau di Amerika, prestasi untuk universitas-universitas di Amerika bukan hanya dilihat daripada nilai rapor ataupun nilai tes. Tapi juga mereka melihat prestasi itu misalnya seorang pintar main bola kaki atau bola basket, pintar bermain musik, ataupun bahkan pelayanan masyarakat menjadi sebuah prestasi di mata universitas di Amerika. Jadi hampir siapa aja yang di Indonesia bisa mendapatkan beasiswa untuk Amerika. Oh, makanya motonya education for everyone. Benar.
Nice. Tapi waktu itu, Rosa, saya penasaran kenapa waktu itu milihnya Amerika begitu? Karena kan kalau selama ini kita berpikir beasiswa gitu, banyak yang mikirnya Eropa atau ke Australia. Seperti tadi Marisa sudah bilang. Kenapa waktu itu Rosa melayangkan pilihan akhirnya udah dia ke Amerika aja gitu? Wah, pertanyaan baik. Tujuan saya dulu waktu sekolah adalah untuk membuat perubahan di dunia. Karena memang saya juga hidup di masa di Indonesia banyak konflik. Saya kebetulan dari Aceh. Dan saya pingin banget sesuatu yang beda di Indonesia. Dan saya melihat Amerika memberi peluang buat pelajarnya untuk beropini dengan bebas, the freedom of speech. Dan ini alasan utama saya pertama melihat Amerika. Dan juga dengan jurusan-jurusan yang beragam, yang bukan hanya peace studies aja, tetapi juga ada global studies yang lebih beragam dan fleksibel. Saya memilih Amerika. I see. Nah, Deborah, biasanya kalau misalnya seseorang itu mau apply beasiswa, mereka harus menulis esai. Dan ini penting sekali. Iya, betul. Jadi nggak banyak. Nah, sementara itu kalau misalnya kita melihat pendidikan Indonesia dari dulu sampai sekarang, mungkin di bagian esai itu kebanyakan, tidak semua ya, kebanyakan itu agak lemah. Nah, kira-kira bagaimana ya bisa menjamin bahwa orang-orang muda kita ini atau orang yang masih mau meneruskan pendidikan kita ini bisa menulis esai secara baik? Esai apa? Esai secara baik. Menulisnya so they Admissions can, essay. yeah. How could you assist these people who are probably not used to writing essays to have proper essays so that they can actually get the scholarship? Pertama, mahasiswa seharusnya menunjukkan kemampuan mereka, mengapa mereka unik, dan apa calon mahasiswa bisa menyumbang ke kampusnya, ya. Dan setelah mereka berpikir, ini sedikit refleksi, ya, tentang diri sendiri, ya, about yourself, reflect upon yourself, dan apa mau menunjukkan kemampuan yang mana. Dan setelah ini ada Service Education USA dan Rosa setiap minggu setiap hari di Ad America dan bisa membantu dengan esai, membaca dan bagaimana bisa memperbaiki. Ada konsultasi. Ada konsultasi. Ya. Dan konsultasi ini berarti memang dibuka setiap hari dan apa yang bisa kita konsultasikan? Dan gratis juga. Gratis. Kapan kita akan Jadi ini adalah tapi apa yang dikonsultasikan maksud saya? Student bisa datang ke saya untuk pertama meminta bantuan riset universitas mana yang cocok dengan mereka, jurusan apa yang mungkin akan cocok dengan mereka, juga di negara bagian mana di Amerika yang cocok dengan, ya mungkin mereka sukanya salju, tempat panas, tempat dingin gitu ya, semua itu bisa mereka tanyakan. Dan yang paling penting itu adalah esai, itu memang kerjaan saya sehari-hari. Dan kebetulan juga sebenarnya generasi muda Indonesia sangat berpotensial. Saya bisa melihat bahwa mereka itu punya inspirasi dan juga ide-ide yang sangat baik. Dan lebih ekspresif ya, Ya, sangat dibandingkan ekspresif. generasi mudanya. Tapi ini ada satu pertanyaan dari Twitter. Ada batasan usia nggak? Jurusan yang ditawarkan apa saja? Nah, silakan Rosa. So should I speak about the age? Yes, batasan usia. Setelah saya lulus S1, saya langsung mulai bekerja di Diplo, ya. Tetapi setelah 7 tahun, saya memutuskan kuliah S2. Saya berumur 33 Saat itu. dan saya mulai kuliah S2. Jadi tidak ada, ya, so Batasan at umur. every age, usia Tidak jadi masalah ya. Nggak ada batasan sama sekali. There is no age limit to study in the study. US. Tapi kalau umurnya 70, 70 years? You're not kidding me, Deborah. Tidak. Bahkan ada yang baru selesai S1-nya di umur 80 tahun baru-baru Betul. ini. Really? Iya. Ya, di negara bagian Michigan. Michigan, saya pikir, ya. Really? Iya. Oke, baiklah. Berarti kalau misalnya kita mau benar-benar langsung apply, kita bisa datang langsung ke Ad America dulu dan langsung konsultasi di Bisa sana. ketemu sama saya dan saya bisa membantu melihat potensi seorang student dari mana, dia cocoknya ke universitas mana, dan kita akan mendiskusikan sesuai dengan harapan dia sebagai seorang student. Oke, ada satu pertanyaan lagi dari Twitter. Ada lagi, ini dari Nopi Nuria lagi.
persyaratannya apa saja sih? Oh iya, terus biaya hidupnya gimana? Kan biaya hidup di sana lumayan tinggi. Nah, itu biaya hidup. Living cost. Okay, so biaya hidup tergantung di mana. Contohnya saya berasal dari negara bagian Kansas di Midwest Amerika, di mana biaya hidup sangat murah. Iya, iya. Tetapi kalau contohnya mau kuliah di New York City, tentu saja biaya hidup tinggi sekali. Tergantung di mana. Itu tercover nggak? Is it covered by the Beasiswa scholarship? tergantung beasiswa. Contohnya Fulbright, termasuk juga biaya hidup, juga biaya kuliah. Kadang-kadang ada beasiswa langsung dari kampus yang termasuk juga biaya hidup. Tetapi saya pikir paling penting berfokus pada aplikasi dan surat rekomendasi, essay, nilai ujian, TOEFL, pasti. Kemudian kampus bisa memutuskan beasiswa atau dan berapa berapa yang mereka akan kasih sesuai dengan kemampuan seorang anak juga. Mereka melihat potensi student tersebut sukses di sekolah mereka. Itu semua bisa didapatkan ketika berkonsultasi dengan Rosa di Air America. Ya, Jadi bisa termasuk. membantu untuk menavigasi kira-kira misalnya Shanas tuh kuat di fine arts gitu. Kira-kira kampus mana ya yang cocok gitu, nanti bisa dibantu oleh Rosa di Air America. Tapi kalau gitu apa namanya, kapan sih akan ada lagi gitu admission testnya dan semua apa ya itu namanya kurun waktu tahun ajaran. Yes, tahun ajaran maksud saya. The calendar year, academic calendar. Kalau misalnya di Amerika, kebanyakan sekolah dimulai bulan Agustus dan September, dan untuk deadline aplikasinya itu Januari. Jadi kebetulan itu kita persiapannya setahun sebelum mulai sekolah. Untuk ambil tesnya juga beragam. Ada yang mau 3 bulan sebelum aplikasi diambil, ada yang mau persiapan lebih lama, jadi beberapa bulan sebelumnya, atau beberapa kali juga ambil tes TOEFL-nya juga nggak masalah. Makin cepat makin baik ya. Makin cepat makin baik. Januari berarti yang terbaru. Deadline-nya itu Januari kebanyakan, yang early untuk submission pertamanya. Masih ada waktu kelas berarti? pertama. Years, thank you so much Rosa, dan juga terima kasih banyak Ibu Deborah sudah hadir di sini untuk berbagi mengenai scholarship atau beasiswa tuh. Jadi sekolah setinggi-tingginya itu menjadi modal kita ya. Betul banget. Makanya kalau besok-besok nanti kita hilang dari sini, maafin aja. Oh enggak. Baik, berikutnya kita